Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan yaitu kajian rutin, kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Insyaallah kajian malam hari ini kita mulai dari hadis 1437, yaitu wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW biasa mengucapkan, yaitu mengucapkan doa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar, akhlak yang tidak baik, wal a'mal, dan perbuatan yang tidak baik, wal ahwa, dan hawa nafsu yang tidak baik, wal adwa, dan penyakit yang tidak baik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa yang penting, yaitu agar Allah menjauhkan kita dari akhlak yang tidak baik. Karena akhlak yang baik itu menyebabkan kita masuk ke surga. Sebaliknya, kalau akhlak tidak baik menjerumuskan kita ke neraka. Dan sesungguhnya ajaran Islam itu sangat menonjol dalam masalah akhlak, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis lain bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang bagus. Jadi ajaran Islam ini adalah merupakan kesempurnaan dari semua akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu yang mana? Adalah akhlak yang diajarkan semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya mengajarkan akhlak-akhlak yang bagus. Akan tapi apa yang disampaikan Nabi itu adalah penyempurnaan dari semua akhlak-akhlak yang bagus yang sudah pernah diturunkan atau disampaikan oleh para rasul. Nah, inilah sesuatu yang luar biasa yang kita beruntung sebagai umat Nabi terakhir memiliki hal tersebut. Oleh karena itu, kalau Bapak
bapak-bapak membaca tentang kisah-kisah terutama orang-orang barat yang masuk Islam, banyak di antara mereka itu karena terkesan oleh akhlaknya umat Islam. Jadi karena terkesan oleh akhlaknya orang-orang Islam yang mereka kenal, akhirnya mereka masuk Islam. Oleh karena itu kita nggak boleh menyembunyikan identitas kita sebagai Muslim. Ya, kita di mana saja berada, kita harus selalu menunjukkan, yaitu fasyhadu bi anna muslimin. Saksikanlah kami ini ada orang-orang Islam. Kami ini adalah orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Ya. Jadi jangan seperti sebagian orang Islam, kalau ketahuan bahwa dia Muslim minder. Saya pernah di Berlin itu ketemu beberapa orang mahasiswa Indonesia, ketemu di jalan. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum. Apa jawaban mereka? Saya ucapkan Assalamualaikum, dijawab halo. Jadi nampaknya malu kalau ketahuan Muslim, dia menjawab salam. Pernah lagi di kafe, ya, kafe untuk para mahasiswa di lingkungan universitas. Jadi saya datang situ, terus ada kursi yang kosong. Nah, di situ ada mahasiswa Arab. Jadi saya duduk ngobrol. Karena dia mahasiswa Arab, tentu saya ngobrolnya pakai bahasa Arab. Tapi selalu dijawab bahasa Jerman. Jadi lucu, ya, obrolannya itu. Mungkin kalau ada orang memperhatikan, ini kok aneh, ya. Yang satu pakai bahasa Arab, yang satu pakai bahasa Jerman, ya. Tapi saya juga nggak mau ngalah. Dia juga begitu, tetap bertahan bicara bahasa Jerman, ya. Jadi ini seringkali orang kita tuh minder kalau ketahuan bahwa dirinya adalah Muslim. Nah, kita tidak demikian. Kita harus bangga bahwa kita ini Muslim. Kita bersyukur, kita punya keinginan mengajak orang-orang yang kita kenal untuk masuk Islam. Jangan malah sebaliknya. Oleh karena itu, kita bersama orang kafir masuk waktu salat, ya sudah, permisi dulu, saya mau salat. Terus terang. Kalau ruangannya cuma satu itu, ya nggak masalah. Mereka duduk di sini, kita salat di situ. Saya pernah ketika ke Perancis, jadi di airport, kalau nggak salah Charles de Gaulle, ya, di airport Charles de Gaulle itu waktunya sholat, saya cari-cari musola nggak ketemu. Sedangkan waktu berjalan terus. Akhirnya ya di tempat orang lalu lalang, sudah saya minggir, saya sholat di situ. Ya, waktu itu tahun berapa? Ya sekitar tahun kalau nggak salah tahun 78.
Jadi orang-orang melihat aneh. Saya pun ya, difoto, banyak yang mengambil gambar saya sedang sholat. Pernah lagi saya pulang dari Belanda naik kereta api sampai stasiun Hannover. Nah, saya tinggalnya di Göttingen. Dari Hannover ke Göttingen itu 100 km. Tapi kereta api dari arah Hannover atau arah utara itu Hamburg, ya. Hannover ke selatan Frankfurt, itu karena saya datangnya malam, baru ada kereta api itu kira-kira sekitar jam setengah 4. Padahal saya datangnya sampai di Hannover itu sekitar hampir jam 12. Jadi saya pikir-pikir ngapain ini di stasiun nunggu kereta api, waktunya masih lama. Akhirnya ya saya pasang koran ya karena nggak bawa sajadah. Terus saya sholat tahajud. Jadi saya habiskan waktu untuk sholat tahajud. Pas sholat itu ada pemuda Jerman mendekati saya dan memperhatikan apa yang saya lakukan. Lama-lama dia bertanya, "Was machen Sie denn? Anda melakukan apa?" Ya saya nggak bisa jawab kan sedang sholat. Diulang lagi, "Was machen Sie denn?" Berkali-kali sampai akhirnya dia teriak, "Was machen Sie denn?" Ya tetap aja sholat sampai selesai orangnya udah kabur. Ya, yang semacam ini barangkali orang menganggap remeh. Tapi siapa tahu bahwa suatu ketika dalam kebingungan dia lalu bertanya-tanya, lalu menyelidiki. Itu saya pernah melihat orang melakukan gerakan-gerakan itu kayaknya orang Islam. Apa ya agama Islam itu? Jadi sebenarnya segala sesuatu yang terjadi pada dunia Islam itu sering menyebabkan terjadinya sorotan yang dampaknya positif. Contoh ketika gedung WTC diledakkan, itu kan kesan yang pertama ditimbulkan bahwa Islam itu agama teroris. Tapi orang ternyata tidak ngikut dengan berita bohong yang disebarluaskan. Justru itu menyebabkan mereka ingin tahu Islam itu apa sih? Apa iya Islam itu agama teroris? Mereka baca. Setelah mereka baca, banyak yang sampai pada kesimpulan ternyata ini agama yang selama ini saya cari. Makanya di Jepang pada tahun itu, setelah peledakan gedung itu, setahun kemudian yang masuk Islam itu 2 kali lipat. 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga di berbagai negara barat. Bahkan di Amerika sendiri terjadi loncatan berlipat orang yang masuk Islam. Makanya bahwa kita harus menunjukkan identitas Muslim itu suatu yang penting.
Kalau ada yang anti politik identitas, justru umat Islam itu harus menunjukkan identitas dalam hal apapun, dalam kehidupan sosial. Tunjukkan identitas sebagai muslim, dalam kehidupan politik, dalam bisnis, dalam apa saja. Tunjukkan bahwa kita ini adalah orang Islam. Itulah yang Allah ajarkan, yaitu dalam surat apa itu, di mana kita disuruh mendakwai, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa ya. Katakanlah wahai ahlul kitab, mari kita menuju satu kalimat yang sebenarnya sama antara kami dan kamu. Apa itu? Yaitu agar kita tidak menyembah selain Allah. Ini memang sama. Coba Bapak sesekali baca kitab Perjanjian Lama. Di kitab Perjanjian Lama itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh agar manusia itu hanya menyembah Allah, Tuhannya Bani Israel, dan bahwa jangan membuat sekutu-sekutu. Itu banyak di Perjanjian Lama. Jadi kalau kita mengajak kepada satu kalimat yang sebenarnya sama antara kita dan mereka, memang kita dan mereka itu sama, cuman mereka selewengkan isi kitab mereka. Nah, jadi ujung daripada ayat tadi, kalau mereka nggak mau menerima dakwah kita, apa pesan Allah? Fashhadu bi anna muslimin. Kalau begitu ya sudah, kamu menolak ajakanku, sekarang yang penting saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam. Ya. Jadi orang Islam itu harus nampak, sehingga orang-orang kafir, semua golongan kafir bisa melihat bahwa kami adalah orang Islam, umat Islam. Nah, jadi kembali pada hadis tadi, bahwa Islam ini alhamdulillah terkenal dengan masalah akhlaknya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh agama lain. Coba akhir-akhir ini yang sangat marak di Eropa, di Rusia, di Amerika, acara buka bersama. Acara buka bersama itu Masya Allah, jalan-jalan di London, jalan-jalan di Rusia, itu sampai penuh ya. Ibaratnya seperti kita pas acara apa itu 212, begitu banyak orang. Nah, ini orang yang berkumpul untuk berbuka bersama. Saya yakin ini dampak dakwahnya juga luar biasa. Karena umat Kristen nggak punya acara semacam itu. Ya kita kan yang punya, alhamdulillah. Dan kita memang dianjurkan, karena orang yang memberi makan orang yang puasa, pahalanya adalah pahala seperti dia puasa. Misalnya kita nggak puasa Senin Kemis, ada orang puasa Senin Kemis, kita kasih buka puasa, itu oleh Allah dihitung kita puasa Senin Kemis, meskipun kita tidak puasa. Kalau puasa Ramadan gimana ya? Kayak kita sendiri puasa, kita kasih makan orang buka puasa, ya berarti kita punya nilai
puasa 2 atau 3 atau 4 sebanyak orang yang kita kasih makan buka puasa. Jadi ini sangat dianjurkan, sehingga tidak aneh kalau kemudian di beberapa negara kita dapatkan, Masya Allah, begitu luar biasa maraknya mereka yang menyelenggarakan buka puasa bersama. Kemudian wal a'mal, kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari amalan-amalan yang mungkar. Amalan yang mungkar itu apa? Banyak. Ya, misalnya ada orang korupsi. Dia punya bawahan. Bawahan itu ya ada yang sekretaris, ada yang ini, ada yang itu. Meskipun sekretarisnya dia hanya makan gaji bulanan yang sudah ditetapkan, tapi dia membantu bosnya untuk korupsi. Ini yang namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong untuk dosa dan permusuhan. Gak ikut korupsi tapi dapat dosa korupsinya. Na'udzubillah, alangkah ruginya. Ya, jadi membantu orang berbuat dosa, termasuk sopir taksi misalnya, Grab, ya. Terus ada tamu dari airport, dia tanya, tolong antarkan saya ya ke hotel yang gitu-gitulah, hotel tempat maksiat. Dia ngantar ke sana. Dia tidak bermaksiat, tidak berzina, tapi dia dapat dosanya karena telah mengantar orang ke tempat maksiat tersebut. Mengantar orang ke tempat judi, meskipun dia tidak berjudi, dia terkena dosanya. Itu yang ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong untuk dosa dan permusuhan. Jadi segala bentuk amalan yang tidak diridhai Allah itu wajib kita jauhi. Wal ahwa, dan juga hawa nafsu yang mungkar. Kita punya hawa nafsu, setiap manusia, laki ataupun perempuan punya hawa nafsu. Akan tapi Allah sudah memberikan penyaluran yang halal. Maka laki-laki menikah dengan perempuan supaya hawa nafsunya tersalurkan secara halal. Nah, tapi kalau orang bermain serong dengan perempuan atau laki-laki yang tidak halal, nah ini namanya hawa nafsu yang mungkar. Nah, kita pun diajari berdoa supaya Allah menjauhkan kita dari segala bentuk hawa nafsu yang mungkar. Kemudian yang keempat ada wal adawa, dan penyakit. Nah, penyakit yang mungkar ini barangkali naudzubillah semacam ya penyakit kelamin ya. Makanya kita juga
harus hati-hati, apalagi kita masuk toilet umum, kita nggak tahu siapa yang masuk toilet itu. Saya dulu punya syekh dari Madinah. Suatu waktu dia ke Jerman, terus saya yang menggait. Itu syekh, masya Allah, orangnya tuh sangat hati-hati. Jadi kalau mau pegang ini apa tuh gerendel daripada pintu toilet, itu pasti dia ambil tisu dulu. Jadi nggak mau dia megang langsung, ambil tisu baru dibuka. Jadi dalam segala hal dia sangat hati-hati. Nah ini di samping berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau doa sepanjang hari, pagi dan petang, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya, dari keburukan apapun yang diciptakan oleh Allah. Ya, yang diciptakan Allah itu banyak sekali. Setan ciptaan Allah, kemudian penyakit yang sangat berbahaya, semuanya juga ciptakan Allah. Karena itu kita berlindung kepada Allah agar kita dilindungi dari itu semua. Ya mungkin termasuk penyakit yang tidak baik, misalnya orang sakit gila, ya. Tadinya orangnya bagus, normal, tiba-tiba terkena sakit gila. Ya, kalau sekedar sakit flu ya itu orang biasa tuh. Itu insya Allah menambah pahala ya. Tapi ada penyakit-penyakit yang menyebabkan harga diri kita jatuh. A'udzubillahi min dzalik. Termasuk penyakit AIDS. Orang kalau terkena penyakit AIDS itu tertuduh dia. Padahal orang yang menuduh nggak tahu dia dapat itu dari mana. Apakah karena ketularan atau karena apa? Nggak tahu. Tapi kalau ketahuan seseorang terkena penyakit itu, semua menjauhi dia. Tetangga-tetangganya kalau tahu juga menjauhi. Naudzubillah, ya. Nah itu termasuk penyakit-penyakit yang mungkar yang menyusahkan kita. Mari bapak-bapak kita baca doa yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa hafal dan mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya, jadi ini bisa kita baca kapan saja. Isyanya berapa menit lagi? Ya, barangkali ada pertanyaan.
Al-ahwa. Al-ahwa tadi sudah. Tadi akhlak, kemudian amal, terus apa kalau penyakit? Al-ahwa hawa nafsu tadi saja. Hawa nafsu. Jadi Allah itu menciptakan hawa nafsu untuk semua, laki-laki ataupun perempuan. Nah, hawa nafsu itu ada yang halal. Allah memberikan saluran hawa nafsu, makanya orang nikah. Nah, ini penyaluran hawa nafsu secara halal. Tapi kalau di luar itu, nah itu menjadi hawa nafsu yang mungkar. Ya, seperti itu. Ada lagi? Jadi kalau ditambah waktunya nggak cukup. Makanya silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau ditambah? Ya, saya tambah satu hadis lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'idhu mu'idan fatukhlifahu. Akhrajahu Tirmidzi bisanadin dhaif. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhak, jangan kamu mendebat. Tapi dalam syarah hadis yang lain disebutkan, yaitu kita memotong omongan orang. Belum selesai ngomong kita potong dan kita sanggah. Itu nggak boleh. Nah, jadi kalau ada diskusi-diskusi, masing-masing orang sudah dikasih waktu untuk bicara 10 menit ya. Yang lain harus sabar menunggu sampai selesai, baru setelah itu memberikan koreksi atau sanggahan. Wala tumazihu, dan jangan kamu menjadikan dia bahan tertawaan, bahan senda gurau ya. Jadi menjadikan teman kita sebagai bahan tertawaan. Apapun yang kita tertawakan itu kita tidak dibenarkan, karena dikhawatirkan akan masuk bisikan setan yang menyebabkan orang itu tersinggung, sehingga hubungannya dengan kita menjadi tidak baik. Wala ta'idhu ma'idan fatukhlifahu, dan jangan kamu memberi janji kepada temanmu lalu janji itu kamu ingkari, kamu selisih ya. Meskipun teman sendiri kalau berjanji ya harus ditepati. Saya nanti habis isya mau ke rumahmu. Jangan janji ini dianggap ringan karena kita ngomongnya pada teman, nggak boleh. Ya, kita tetap harus serius. Dan kalau kita berhalangan, ya kita wajib memberitahu, mohon maaf, saya ternyata ada tamu dari jauh, jadi nggak bisa ke rumahmu malam ini ya. Jadi janji apapun itu kalau kita nggak bisa menepati, menjadi kewajiban kita untuk memberitahu, meminta maaf karena tidak bisa menepati janji. Nah, demikian sebagai tambahan dan
Untuk malam hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum